Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilal 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qarbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-mustaqar wal mustauda. Tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertempat dan tinggal. Maksudnya rahim, tempat yang bertinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Wa idza nadharna fil mustauda' alladhi awda'a Allah subhanahu wa ta'ala fihi hadha an-nabiy al-karim wa rasul al-azim nulahid annahu aslun tahir wa hadha min al-umur allati la tahtaju ila dalil. Kalau kita memperhatikan mustauda'nya Nabi, tempat dititipkannya cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dititipkan oleh Allah di dalamnya, yaitu tempat yang memang murni suci, dan hal ini tidak perlu dibuktikan dengan adanya dalil. Enggak pakai dalil pun secara nalar manusia, enggak mungkin manusia pilihan itu keluar dari tempat yang tidak layak. Fahuwa kama jaa ma'ana nukhbatu bani Hashim wa sulalat Quraisy wa asyraful Arab wa a'azuhum nafaran sawa'un min kibali abihi aw ummi. Sehingga Nabi itu sebagaimana kita ketahui bahwa intisari Bani Hashim dan saripati utama daripada Quraisy, paling mulianya Arab dan paling terhormatnya manusia, baik dilihat dari segi ibunya ataupun ayahnya. Kita sudah membahas tentang bagaimana ayahnya Nabi, dari kakeknya Nabi, neneknya Nabi, kemudian dari ibunya Nabi, ayah dari ibunya Nabi, ibu dari ibunya Nabi, dan seterusnya. Wa huwa mauludun fi Makkah min ahlil Makkah. Nabi dilahirkan di kota Makkah dan termasuk menjadi penduduk Makkah. Wa adauhu sallallahu alaihi wasallam yashhaduna lahu bidzalik. Bahkan musuh-musuhnya Nabi itu memberikan kesaksian kebaikan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu walihada syahida lahu bihi Abu Sufyan bin Harb qabla Islami. Di antara yang memberi kesaksian kebaikan bahwa Nabi adalah orang yang luar biasa kebaikannya, itu musuhnya saat itu sebelum Islam, Abu Sufyan bin Harb. Sebelum Islam, Abu Sufyan bin Harb sebelum masuk Islam. Dan itu disaksikan oleh Abu Sufyan di hadapan Malikir Rum, Raja Romawi. Wa kana bainahu wa bainan Nabi yauma dzak hurub. Saat itu ada berulang kali peperangan antara Nabi dengan Abu Sufyan. Orang kafir Quraisy yang diketuai Abu Sufyan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kabar kepada Abu Sufyan
bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Habibah binti Abi Sufyan. Rasulullah itu menikahi Ummu Habibah. Ummu Habibah itu Ramlah dari riwayat Hindun binti Abi Sufyan bin Harb. Jadi Nabi menikahi putrinya Abu Sufyan yang saat itu Abu Sufyan masih dalam kondisi menjadi musuhnya Nabi. Karena Ummu Habibah ini sebelumnya menikah dengan Ubaidillah bin Jahsh dan keduanya masuk Islam. Kemudian hijrah ke Habasyah. Nah, saat hijrah ke Habasyah ada dua versi, ada riwayat meninggal suaminya, ada riwayat menjadi Nasara terlebih dahulu ini suaminya kemudian meninggal. Lah, setelah meninggal suaminya dinikahi oleh Rasulullah dan Ummu Habibah masih dalam kondisi Islam. Abu Sufyannya masih dalam kondisi kafir Quraisy, putrinya sudah masuk Islam. Hijrah bersama suaminya, putrinya ke Habasyah, kemudian meninggal suaminya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menjadi wali nikahnya itu adalah yang ngatur pernikahannya adalah Najasyi, dikirim surat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang menjadi wali nikahnya adalah Amr bin Umayyah Ad-Damri. Kemudian menyerahkan urusan itu kepada An-Najasyi. Maharnya saat itu 400 dinar. Ada riwayat yang menjadi yang menikahkan itu adalah sepupunya Ibn Ammiha, sepupunya Ummu Habibah yang bernama Khalid bin Sa'id bin Al-As, sepupunya sendiri. Lah, ketika mendengarkan kabar bahwa Rasulullah menikahi putrinya, Abu Sufyan itu mengatakan ni'mal fahlu la yaqra'u anfah, dalam riwayat la yakda'u anfah. Abu Sufyan itu mengatakan ini laki-laki yang terbaik yang tidak bisa dihinakan. Jadi Abu Sufyan musuhnya Nabi tapi mengucapkan di hadapan Raja Romawi bahwa putrinya ini dinikahi oleh seseorang jantan yang tidak bisa dihinakan. Wa kana masruran jiddan bidzalik. Bahkan saat itu Abu Sufyan ini senang. Bukan hanya senang, sangat-sangat senang. Ya, very happy. Ma'annahu kana bainahu wa bainan Nabi harb. Padahal saat itu masih ada permusuhan, peperangan antara Nabi dengan Abu Sufyan. Walakinnahum lam yartafi lahu sayfun ba'da dzalika diddar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah kejadian itu tidak terangkat pedang antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah itu di tahun setelahnya terjadi Fatah Makkah. Ya, terjadi Fatah Makkah dan saat itu Abu Sufyan masuk Islam. Fa asyraful qaum qaumuh wa asyraful gabaili gabilatuh wa asyraful afkhadi fakhiduh. Paling mulianya kaum ya kaumnya Nabi Muhammad, paling mulianya gabilah ya gabilahnya Nabi Muhammad, dan paling mulianya seseorang, keluarga seseorang ya keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih tahu sekiranya menempatkan risalahnya itu di mana, menjadikan rasulnya itu di mana, siapa yang dijadikan rasul itu Allah lebih tahu. Jadi nggak bisa dikatakan nggak pas, nggak tepat. Ini Tuhan yang ngatur kok diwara nggak pas, nggak tepat. Ini adalah manusia, ada kekurangan, ada kelebihan. Ngatur bangunan bisa jadi salah, ngatur ruangan bisa jadi salah. Tapi kalau Allah yang maha mengetahui segalanya,
nggak mungkin keliru dalam memilih. Karena itu dipilihkan dari orang tua garis keturunan yang termulia. Begitu juga diriwayatkan oleh Sayyidina Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam firman Allah wa taqallubaka fi sajidin, tafsirnya min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin hatta sirtu nabiyan, dipindah dari tulang rusuknya Nabi Adam ke nabi-nabi sampai Nabi Ismail, kemudian sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi menjadi diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ata'anhu fil ayah. Begitu juga dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Atha dalam ayat Al-Qur'an yang sama, wa taqallubaka fi sajidin, maknanya mazala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yatagallabu fi asrabil anbiya hatta waladathu ummuh. Nabi itu terus-menerus berada di dalam sulbinya para nabi, berpindah satu nabi ke nabi yang lain sampai dilahirkan oleh ibunya. Artinya sampai Nabi Ismail itu perpindahan dari nabi ke nabi sampai ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu min khairi qurunin bani Adam qarnan fagarnan hatta kuntu fil qarni alladzi kuntu fi. Riwayat berulang kali kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dari sebaik-baik kurun Bani Adam, masa Bani Adam, satu masa ke masa, sampai aku berada di masa yang aku berada di dalamnya. Begitu juga dalam riwayat Sayyidah Aisyah, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril berkata, galabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ajid afdal min Muhammad. Aku balak-balik mengitari timur dan barat bumi, tidak aku temukan orang yang lebih afdal daripada Muhammad. Walam ajid bani abin afdal min bani Hashim, dan aku tidak melihat keluarga yang lebih afdal daripada Bani Hashim. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Sayyidina Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, hadisnya hadis mu'dhal. Beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril, aku didatangi oleh Jibril, katanya Nabi. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, innallaha ba'atsani fatuftu syarqal ardi wa gharbaha. Ya wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk mengitari bumi baik dari timur ataupun dari barat. Wa sahlaha wa jabalaha, dari aliran sungainya ataupun dari pegunungannya, dataran rendahnya atau dataran tingginya. Falam ajid hayyan khairan min mudhar, aku tidak melihat keluarga yang lebih afdal daripada mudhar, manusia yang lebih afdal daripada mudhar. Summa amarani, kemudian Allah mengutus aku lagi, fatuftu fi mudhar, aku perhatikan dari mudhar ini, falam ajid hayyan khairan min kinana, aku tidak melihat orang yang lebih afdal daripada Kinana. Summa amarani fatuftu fi kinana, aku perhatikan, aku diperintahkan lagi oleh Allah untuk memperhatikan dari keluarga Kinana ini siapa yang paling afdal. Falam ajid hayyan khairan min Quraisy, aku tidak lihat keluarga yang lebih afdal daripada Quraisy. Summa amarani fatuftu fi Quraisy falam ajid hayyan khairan min Bani Hashim, aku diperintahkan lagi oleh Allah untuk memperhatikan dari Quraisy, aku tidak melihat dari Quraisy ini yang lebih afdal daripada Bani Hashim. Summa amarani an akhtara fi anfusihim falam ajid nafsan khairan min nafsik, kemudian dari Bani Hashim aku diperintahkan oleh Allah untuk memilih di dalam jiwa mereka yang lebih mulia jiwanya daripada jiwamu, tidak aku temukan. Yang paling mulia dari Bani Hashim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam riwayat dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma waladatni baghiyun qad mundu kharajtu min sulbi Adam wa lam tazal tunazi'uni al-umam kabiran an kabirin hatta kharajtu min afdal hayyan fil Arab Hashim wa Zuhra. Aku tidak dilahirkan daripada perzinahan sama sekali, tidak dilahirkan dari seorang pelacur sama sekali, sehingga mulai aku keluar daripada tulang sulbinya Nabi Adam, maka terus menerus silih berganti berpindah dari orang besar pindah ke orang besar, dari orang besar sampai aku keluar daripada paling afdolnya keturunan yang ada di Arab, yaitu Bani Hashim dan Bani Zuhra. Kemudian dari riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfasikum.
Sayyidina Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah itu membaca dalam ayat Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, biasanya kita baca. Itu Sayyidina Anas, Rasulullah membacanya min anfasikum bi fathil fa-nya di fathah, anfasikum. Katanya Nabi, ana anfasukum nasaban wa sihran wa hasaban, laisa fi aba'i min ladun adam sifahun kulluna nikah. Ya, setelah baca Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Kalau anfus dari jenis kalian, kalau anfasikum yang terbaik di antara kalian. Maka Nabi mengatakan, aku adalah yang terbaik di antara kalian dari segi nasab, dari segi pernikahan, ataupun dari segi martabat. Tidak ada dalam keturunanku ke atas dari ayah-ayahku yang terjadi dari Nabi Adam sampai ke kedua orang tuaku perzinahan sama sekali. Semuanya adalah pernikahan. Ini masih banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menandakan bahwa tempat yang dihuni oleh Nabi dari tulang sulbi ataupun rahim adalah tempat-tempat yang mulia. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita bisa bertambah cinta kepada Nabi, bertambah dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan dunia kita, terlebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.